Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita saat ini kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ya, kita akan mulai baca dari ayat 8 sampai 12, lalu ayat 17 sampai 18 dan mulai ayat 28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Daniel pasal yang ketiga. Mulai ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Ayat 17. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Lalu ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, dan karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan, kita sudah seringkali mendengar cerita ini tentang keberanian Sadrah, Mesah dan Abednego. Beberapa waktu yang lalu ada satu video yang saya lihat, yaitu tentang pilihan yang sulit. Seperti apa yang dialami Sadrah, Mesah, Abednego. Di dalam video itu ada seorang bapak, dia bekerja sebagai tukang menjaga jembatan. Jadi di daerah Eropa itu ada jembatan-jembatan yang bisa dibuka dan ditutup untuk lewatnya kereta api. Nah, bapak ini adalah penjaga di situ. Nah, suatu kali anaknya ikut bapak ini. Nah, untuk karena mungkin ingin ikut bapaknya bekerja gitu. Nah, suatu kali lewatlah satu kereta dan sudah ditandai dengan bunyi-bunyi. Nah, bapak itu mulai mempersiapkan untuk membuka jembatan itu. Nah, tidak disangka-sangka, anaknya ini karena masih kecil ya, lalu dia berlari-larian seperti itu. Nah, tiba-tiba ketika
kereta ini mau lewat. Nah, anaknya ini malahan masuk ke dalam ya seperti mekanisme di dalam jembatan itu. Nah, tentu saja bapak ini bingung. Wah, kalau dia melepaskan tuas untuk jembatan itu, maka seluruh kereta itu pasti akan mati. Tetapi kalau dia tetap memegang tuas itu, nah dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Nah, ada satu pilihan yang sulit. Akhirnya bapak ini dengan ya saya tidak tahu apa yang mendasarinya, tetapi bapak ini memilih untuk menyelamatkan kereta itu. Nah, lalu dia melihat tubuh anaknya itu tergeletak karena apa? Iya, mungkin terhimpit mesin yang ada di situ. Nah, lalu bapak ini menangis. Nah, ada satu di dalam bagian cerita itu, satu flashback bahwa di dalam cerita itu banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang yang mabuk, banyak orang-orang yang make obat. Satu kali di situ ada seorang wanita yang dia mungkin juga seorang pemakai obat terlarang. Dia melihat bapak itu kenapa menangis gitu. Nah, suatu kali di dalam cerita berikutnya, nah ternyata usut punya usut. Nah, seorang wanita ini akhirnya bertobat singkat cerita, dan dia menemui bapak itu. Suatu kali misalnya dulu bapak, engkau tidak berkorban untuk kami, saya sudah mati. Tetapi wanita ini ternyata diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kehidupan kita juga bisa diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, seperti apa yang sedang dialami oleh ketiga hamba-hamba Tuhan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami pilihan yang sulit. Nah, kalau mereka tetap menyembah Allah Israel, mereka pasti akan mati. Tetapi kalau mereka menyembah patung dan menyembah Allahnya Nebukadnezar, ya mereka juga sebenarnya mati, bukan hanya secara fisik tapi secara rohani. Nah, mari kita akan melihat orang-orang yang luar biasa ini. Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kalau misalnya kita membaca kisah ini dari awal sampai akhirnya, nah mungkin kita bisa mencoba menyimpulkan satu kata apa yang cocok untuk menggambarkan apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saya mencoba menyimpulkan dengan satu kata dari ketiga hamba Tuhan ini, yaitu loyal. Nah, Allah sanggup menolong kita di dalam keadaan apapun. Kita percaya itu, dan saya yakin ketiga hamba Tuhan ini juga mereka percaya dan mereka loyal dengan Allah Israel. Nah, apa arti kata loyal? Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalau kata loyal itu artinya adalah patuh dan setia. Nah, mari kita belajar dari dua kata ini, karena kita melihat di situ mereka memiliki kepatuhan dan kesetiaan kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Nah, bagaimana orang bisa menjadi loyal? Nah, orang bisa loyal karena dia tahu siapa yang dia patuhi. Nah, kalau orang patuh, pasti dia percaya kepada orang itu. Nah, kita melihat ya di dalam konteks ini ada bahaya yang mengancam di depan mata mereka. Mereka harus memilih satu pilihan yang sulit. Nah, kalau mungkin kita melihat cerita ini biasa karena sudah sering kita baca, tapi misalnya di kejadian nyata nanti dimasukkan ke dalam dapur api, itu mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sangat mengerikan. Nah, sekarang aja enggak usah ke dalam dapur api ya. Beberapa juga mau disontek vaksin aja takut ya. Padahal itu menyehatkan, juga melindungi kita. Kita dengan jarum yang kecil aja ngeri ya. Ya ada orang yang oke-oke aja, ada juga yang merasa ngeri hanya dengan barang yang kecil, apalagi ini perapian yang menyala-nyala, sangat
mengerikan, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih satu pilihan, yaitu pilihan patuh, atau mereka pilih untuk taat kepada Allah. Nah, kita tahu bersama ada satu hukum Taurat yang ditulis, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, mengasihi Tuhan tidak boleh juga mengasihi yang lain. Artinya Tuhan satu saja, Allah Israel itu yang harus disembah oleh Tuhan. Nah, hukum Taurat memberikan mereka menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh. Tidak boleh menyembah yang lain. Lalu yang kedua, mereka juga tidak boleh menyembah patung, baik yang dibuat mereka sendiri atau patung-patung dewa atau ilah-ilah lain. Itu tidak boleh. Nah, itulah yang dipegang oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego, sehingga mereka tidak mau untuk menuruti hukum yang saat itu ditegakkan di Babel. Mereka memilih jalan untuk patuh dan taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yakin dan percaya kepada Allah yang menyelamatkan kita. Sebab ketika kita patuh, ketika kita patuh akan satu hukum yang itu baik bagi kita, itu ada rasa aman di dalam hati kita, ada rasa aman di dalam jiwa kita. Nah, misalnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita ada aturan-aturan lalu lintas. Ketika kita melanggar satu tanda lalu lintas, nah itu kita pasti was-was, betul ya, was-was, wah ini nanti ditilang atau tidak. Tapi kalau kita urus ikuti aturan yang ada, maka kita akan santai-santai. Dulu ya satu teman bercerita tidak membawa STNK, ya, tidak membawa SIM. Wah, waktu terjadi ya momen dari kepolisian, ya dia merasa takut. Padahal sebenarnya tidak, itu hanya polisi yang berjaga untuk mengatur lalu lintas. Nah, tetapi karena ketidakpatuhan akan menimbulkan satu ketidaktentraman atau ketakutan. Kepatuhan kita kepada firman Tuhan atau pada hukum Tuhan itu secara otomatis juga akan membuat kita merasa aman di dalam Tuhan, dan kita percaya apapun yang terjadi ketika kita ikuti firman Tuhan, resikonya bukan hanya ditanggung kita, tetapi Tuhan yang menjadi benteng di depan kita. Buktinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca keseluruhan cerita ini, mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi apa? Tidak ada satupun yang gosong di dalam tubuhnya. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Karena apa? Situ Nebukadnezar melihat ada satu seperti anak dewa. Nah, saya percaya yaitu kalau bukan Tuhan pasti malaikat Tuhan. Pokoknya perlindungan yang datang dari Tuhan. Nah, ketika kita taat, kita patuh akan firman Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang menyertai kita. Nah, saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab Allah besertaku. Nah, mereka tidak takut pada hukum manusia yang lemah, tetapi mereka lebih takut pada Allah. Puji Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 31 juga dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perlindungan Tuhan sempurna, maka mari kita belajar untuk taat. Mari dalam keadaan sukar kita tetap patuh kepada Tuhan, sebab kita mengenal pribadi Tuhan yang kita patuhi. Ia sanggup melindungi dan
menjaga kita. Puji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, tentang yang namanya patuh lalu setia. Nah, setia karena apa? Ya, saya percaya orang yang setia itu setia kepada sesuatu, ya, itu karena dia menerima sesuatu efek yang baik dari situ. Nah, apa yang diterima oleh anak-anak Tuhan, saya percaya mereka menerima yang namanya kasih setia dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita dalam kita mengikut Tuhan. Bisa saja kita mungkin merasa, wah, aku imannya kuat. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kasih karunia dan penjagaan Tuhan, kita bisa jatuh kapan saja, kita bisa hancur kapan saja. Maka, nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, yang kita nikmati yang besar itu salah satunya yaitu adalah kasih setia Tuhan. Nah, mari kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 16 dan 17. Nah, itu ada satu kisah di dalam Ulangan ini, itu satu ketentuan-ketentuan untuk orang Israel mengenai budak. Nah, tetapi kita bisa mempelajari dari hal ini. Ulangan pasal 15 ayat 16. Tetapi apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Ya. Di sini budak ini mengalami pemeliharaan yang baik dari tuannya itu, sehingga ketika masa untuk bisa dilepaskan menjadi orang yang bebas, dia tidak memilih untuk bebas, tetapi dia memilih untuk tetap menghamba kepada tuannya itu, memilih mengabdi kepada tuannya itu. Karena apa? Baik keadaannya, karena ia menerima kasih setia kebaikan dari tuannya itu. Sekalipun mereka boleh saja sebenarnya untuk bebas, karena itu ketentuan di dalam ketentuan Tuhan untuk melepaskan budak, ya, tetapi ada budak yang ingin terus mengikuti tuannya, ya, di dalam keadaan yang seperti itu. Nah, mereka budak-budak ini menjadi orang yang rela menjadi budak bagi tuannya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di dalam kisah Sadrak, Meshach dan Abednego, sebenarnya mereka itu juga budak di situ. Di Babel itu mereka sebagai budak. Nah, mereka sebagai budak, tetapi saya melihat satu mindset yang sangat berbeda dari budak-budak yang lain. Nah, mereka sekalipun secara fisik diperbudak oleh Babel atau menjadi budak Babel, tetapi pikiran mereka bukan budaknya orang Babel, mereka budaknya Tuhan. Maka kesetiaannya ditunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada Nebukadnezar raja Babel. Nah, ini yang sangat penting, perlu kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mental yang seperti ini juga perlu kita miliki. Nah, kita sebagai umat Allah perjanjian baru, ya, di dunia ini kita juga mengalami hal yang sama di tanah yang bukan milik kita, karena firman Tuhan katakan tanah air kita itu bukan di dunia ini tetapi di surga. Kita tidak lagi memiliki tanah air di dunia ini, tetapi tanah air kita ada di surga. Maka mentalitas kita, ya, kita harus mengabdi pada Tuhan yang memiliki surga. Nah, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita dulunya dikatakan adalah hamba dosa, atau kita diperbudak
oleh dosa. Tetapi kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan apa? Dengan Tuhan datang ke dunia, lalu dia berkorban bagi kita. Dan Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, sekalipun dia nanti mati, tetapi dia tidak terus mati, tetapi akan hidup seperti aku hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat. Nah, kita anak-anak Tuhan adalah orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, yang menerima kasih setia dari Tuhan. Maka mari kita juga memiliki mental sebagai budaknya Tuhan. Kita ini budak Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sudah dibeli. Dan firman Tuhan katakan, ya, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Nah, di dalam kisah-kisah dalam Alkitab, dalam terutama Perjanjian Lama, budak-budak itu diperjualbelikan seperti barang, dengan harga tertentu. Nah, itu harga yang bisa kita hitung. Tetapi bagaimana dengan darah Tuhan, darah anak Allah? Harganya tidak bisa kita hitung Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu terlalu mulia, sebab dia Allah pencipta, tetapi dia turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia, memakai tubuh juga tubuh manusia dan menebus hidup kita. Itu harganya tidak bisa dihitung. Dan kita sudah dibayar dengan harga yang tidak terhitung. Nah, maka di sini mari kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah budak-budaknya Allah. Kita melakukan segala sesuatu menurut apa yang diinginkan Allah. Seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, mereka tidak memiliki mental sebagai budak orang Babel, tetapi mereka memiliki budaknya Yahweh, Allah Israel. Maka bisa kita lihat dari tindakan mereka. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa orang Babel, tetapi mereka menyembah Allah orang Israel. Ya. Dari sini kita belajar bersama. Mari kita yang sudah menerima kasih setia dari Tuhan, mari kita juga belajar untuk setia kepada Tuhan kita yang memiliki kita. Dengan apa? Ya, kita dengan patuh akan perintahnya. Nah, beberapa ayat yang ditulis di dalam Perjanjian Baru, ya. Mari kita akan membuka di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Saya akan membacakannya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di situ dikatakan aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini tulisan dari Rasul Paulus, bahwa hidupnya Paulus bukan lagi hidupnya sendiri, tetapi hidup yang diperuntukkan kepada Tuhan. Sebelumnya dia menjadi orang yang bengis, ya, diperbudak oleh amarah dan keinginan, ya, diperbudak oleh hasrat untuk menguasai sesuatu. Tetapi setelah ditangkap Tuhan, setelah menjadi budaknya Tuhan, nah, kita lihat dia rela untuk sengsara, dia rela untuk menderita. Bahkan kalau kita baca dalam surat-suratnya, kita ini seperti domba sembelihan yang siap disembelih kapan saja. Nah, ya, saya membayangkan, wah, ini kehidupan yang tidak mudah, pilihan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk
melakukan ini mulai dari hal yang kecil. Mungkin ya, setiap kita dipercayakan hal-hal tidak selalu langsung besar, tidak selalu hal yang luar biasa, tetapi Tuhan tahu sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Mari kita belajar tak dari hal-hal yang kecil. Lalu satu lagi di dalam Filipi 1 ayat 21. Di situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Paulus percaya bahwa setiap kehidupannya itu berguna bagi Tuhan Yesus kalau dia hidup. Tetapi kalau dia harus mati, ya untung sudah ketemu Tuhan. Saya membayangkan mungkin ya, ini mungkin ya, tapi saya percaya iya, Sadrak Mesak Abednego dari perkataannya tadi ya, apa yang mereka ucapkan itu juga memiliki kesamaan seperti apa yang dikatakan Paulus. Ya, mereka memiliki kesamaan ya. Kita boleh membacanya kembali di ayat pasal 3, Daniel pasal 3 ayat 18. Di situ dikatakan, tetapi seandainya tidak. Nah, seandainya tidak ini seandainya Tuhan tidak menolong, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dia udah tahu resikonya, kalau tidak menyembah ya mati. Nah, jadi ini memiliki arti yang sama. Jadi kalau mereka mati pun mereka merasa beruntung. Mereka tetap mereka tetap berada di pihak Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Yahweh. Nah, jadi di sini kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar loyal seperti apa yang dilakukan Sadrak Mesak Abednego, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, juga seperti Paulus di dalam perjanjian baru yang memiliki kehidupan yang loyal kepada Tuhan. Loyal artinya patuh dan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah pasti sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Mari kita patuh dan setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Nah, kita pasti akan melihat ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sadrak Mesak Abednego mereka bangkit menjadi terang. Mana buktinya? Di dalam Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 30, ujung-ujungnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di situ dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak Mesak dan Abednego. Terpujilah. Nah, seorang raja kalau menyanjung gini jarang, saudara sekalian. Raja, apalagi raja di dunia seperti Nebukadnezar yang waktu itu sepertinya menguasai seluruh dunia ini, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dia inginnya apa? Disanjung. Dia inginnya ya seperti tidak ada satupun yang boleh lebih tinggi dari dia. Tetapi di sini dikatakan terpujilah Allah Sadrak Mesak dan Abednego. Artinya dia mengakui bahwa ada satu kuasa yang lebih tinggi. Nah, bukankah ini satu kemuliaan? Ini satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di sini Mesak dan Abednego ini menjadi terang dan garam. Di ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Nah, ini juga dampak dari kemuliaan itu, mereka juga kecipratan. Ya, pelaku-pelaku firman pasti kecipratan kemuliaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang loyal, artinya patuh dan setia kepada Tuhan. Mungkin kita menghadapi kehidupan yang sekarang tidak mudah. Pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah, tetapi mari kita belajar untuk loyal kepada Tuhan, patuh
dan setia kepada Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa bagi bangsa kita, bagi negeri kita, agar semakin kita sebagai anak-anak Tuhan, juga gereja Tuhan, kita memiliki mentalitas yang semakin loyal kepada Tuhan, sehingga kita tampil menjadi orang-orang yang menjadi berkat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Muncul generasi-generasi yang luar biasa di bangsa ini yang akan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan.